Jangan sampai Hari Ibu ini menjadi seremonial belaka, ya. Kita terlena dengan apa ya, berbagai macam ucapan yang wah gitu, dengan kata-kata indah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana ya teman-teman. Oke, ini pagi hari Babe habis jogging ya. Biasa keliling di Puri Pamulang sampai Villa Pamulang Mas tahap 2. Nah, di depan Babe ini adalah sutet antara Puri Pamulang dan Villa Pamulang Mas tahap 2. Mungkin ada beberapa yang ingin Babe coba bahas ya. Nah, ini yang pertama ini nih. Jadi walaupun ini sutet, tapi di tangan-tangan orang produktif ya, lahan ini bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Bisa dilihat di depan Babe ini banyak sekali sayur mayur ya, dari mulai kamijara, kangkung, cabe ya, terus ini singkong, terus apa lagi tuh, lumbu kalau tempat Babe namanya, terus pepaya, ada banyak ya. Ini Babe tahu betul yang menggarap ini adalah kakek tua yang benar-benar rajin ya. Jadi apa yang bisa dipetik hikmahnya ya, di tangan orang-orang produktif apapun itu akan menjadi bermanfaat. Kendati ini kasusnya di bawah sutet ya, ini sebenarnya bahaya, tapi ya mau gimana ya, orang yang menangani ini orang produktif benar-benar kreatif, apapun bisa jadi penuh manfaat ya. Ini udah Babe sering lihat ya, sering bahkan tiap hari kali bolak-balik. Bahkan ini jadi bersih ya, walaupun ada orang-orang yang membuang sampah di sini kadang-kadang. Saya sangat disayangkan ya, kasihan ya. Udah dikelola dengan bersih dan rapi, ada oknum yang suka buang sampah secara sembunyi-sembunyi ya. Bahkan satu plastik ya, plastik satu karung gede juga pernah, dan itu sangat disayangkan itu. Nah, sekarang apalagi yang coba ingin Babe bahas lagi, terus terkait ini teman-teman, momen atau peristiwa tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu ya. Mungkin kita bisa cek melalui medsos ya, berita online, terutama medsos ya. Medsos itu kita bisa lebih update ya, setiap update status, entah itu Facebook, Instagram, Twitter atau X ya, terus atau mungkin YouTube ya, dan lain sebagainya lah. Mesti ada yang update konten ya terkait Hari Ibu tanggal 22 Desember. Oke lah, itu peristiwa yang akan terus berulang setiap tahun ya, dan pastinya ada banyak manfaatnya. Tapi begini teman-teman, satu hal yang harus diperhatikan, jangan sampai Hari Ibu ini menjadi seremonial belaka ya. Kita terlena dengan apa ya, berbagai macam ucapan yang wah gitu, dengan kata-kata indah, tapi dalam kenyataannya bertolak belakang. Nah, itu yang Babe anggap, jangan sampai kita hanya seremonial belaka, tapi harus sesuai dengan kenyataan ya, layaknya dalam agama Babe nih ya, Muslim, Islam ya. Dalam sebagai seorang Muslim ya yang memeluk agama Islam ya, setidaknya untuk menghormati orang tua itu sudah satu hal kewajiban ya. Apalagi ibu ya, sudah tertera dalam hadis, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali itu ya. Terus apalagi ya teman-teman, jadi momen atau peristiwa ini itu ya, jangan sampai hanya sebagai seremonial belaka, tapi harus sesuai dengan kenyataan ya. Nah, ini sudah masuk di Puri Pamulang ya teman-teman. Kalau di sutet tadi itu perbatasan Puri Pamulang dan Villa Pamulang Mas tahap 2. Yang ini udah Puri Pamulang.
Ini suasana pagi hari, alhamdulillah tadi malam hujan deras ya. Ya, setengah malam lah. Ini bekasnya masih ada. Masih ada ya tuh, genangan-genangan dikit. Habis hujan. Lalu yang mungkin yang terakhir ya teman-teman. Ini menjelang atau di ujung tahun baru, atau kita akan menuju tahun 2024. Ini tepat tanggal 25 ya, 25 Desember. Jadi di tahun 2024 ini setidaknya kita punya apa semacam resolusi apa yang ingin kita capai. Terus juga jangan lupa evaluasi di tahun 2023 itu apa yang masih belum. Nah, gitu. Pastinya setiap pribadi punya masing-masing ya. Kayak misalnya Babe nih, resolusi tahun 2024. Salah satunya harus misalnya nerbitin 2 buku atau nerbitin tulisan ke jurnal ya, call paper dan lain sebagainya. Pasti teman-teman punya resolusi masing-masing ya. Nah, terkait evaluasi pastinya sebagai pembanding sekaligus apa ya, pembanding keberhasilan lah. Apa yang belum, kenapa bisa belum berhasil. Nah, nanti next kedepannya bisa untuk pembelajaran. Oh, gara-gara ini nih nggak berhasilnya, jadi saya harus begini, harus begini, harus begini, dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2024 sebentar lagi teman-teman ya, kita akan menuju tahun 2024. Jadi saran Babe silakan tentukan resolusi untuk tahun 2024 ya. Satu hal lagi, tahun 2024 ya, bulan Februari kalau nggak salah tanggal 14 ya, bertepatan itu katanya, konon katanya hari Valentine. Walaupun Babe sih nggak peduli ya dengan hari Valentine, nggak ada kamusnya ya di Babe ada hari Valentine atau apa, itu masing-masing aja. Bertepatan tanggal 14 itu konon katanya kita pemilihan umum ya, presiden. Jadi Babe sudah pernah bahas ini negara demokrasi, silakan pilihan masing-masing terserah ya. Yang penting kita tetap menjaga etika ya, menjaga kerukunan antar sesama. Beda pilihan itu biasa. Jadi silakan berpartisipasi untuk menentukan suaranya nanti di bulan Februari tahun 2024 ya, untuk kebaikan bangsa ini. Gak perlu kita mencaci maki setiap paslon yang kita tidak pilih ya, gak perlu kita nyinyir, gak perlu kita menyebar fitnah. Kita tetap menjaga kedamaian ya di antar sesama. Oke. Apalagi ya selain 3 yang sudah Babe bahas. Oh ya, mungkin sebagai penutup nih ya, tahun baru biasanya banyak sekali apa ya, ya mungkin ada planning ya, kegiatan-kegiatan terutama anak muda nih. Biasanya tahun baru itu banyak yang begadang, terus menyalakan petasan ya. Lah menurut Babe ini saran aja, lebih baik nggak usah deh ya. Gunakan kegiatan tahun baru untuk hal-hal yang positif. Nggak harus dengan menyalakan petasan, nggak harus dengan begadang sampai malam, apalagi ya sampai ada yang ya minum-minum gitu ya, minum-minuman dalam tanda kutip ya. Ya itu memang masing-masing sih, tapi ini hanya sebagai saran aja, pengingat. Jadi gunakan waktu dengan efektif ketika tahun baru. Jadi ya bisa berdiskusi dengan teman-teman ya terkait tadi misalnya resolusi, evaluasi,
keberhasilan, kegagalan, dan lain sebagainya ya. Ya teman-teman, mungkin itu aja sebagai penutup ya. Mungkin Babe jadi ingat terkait hadis ya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan yang menyakitkan, mohon dimaafkan juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga.